Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga dengan NIM 210200079 dari kelas FSB. Di sini saya akan presentasikan soal luas pengelolaan pencemaran industri. Baik, langsung saja ke soal berikut. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Jelaskan. Jadi, pengelolaan limbah B3 itu adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Jadi, karakteristik dan kategori limbah B3 itu penetapan status limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf B dilakukan melalui uji karakteristik limbah B3. Uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi mudah meledak. Jadi mudah meledak itu limbah B3 dapat mengandung bahan yang bisa meledak atau mengalami reaksi hebat yang menghasilkan gas dan panas dengan cepat. Terus yang kedua itu ada mudah menyala. Beberapa limbah B3 memiliki sifat mudah terbakar atau dapat memicu kebakaran jika terpapar api atau panas. Yang ketiga itu ada reaktif. Reaktif limbah ini bersifat tidak stabil dan dapat mengalami reaksi kimia yang tidak terduga, termasuk pelepasan gas berbahaya atau perubahan suhu yang ekstrim. Terus ada infeksius. Limbah yang mengandung agen infeksius seperti bakteri, virus, atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Yang selanjutnya itu ada korosif. Korosif itu limbah B3 dapat merusak atau menghancurkan bahan karena sifat korosifnya yang dapat bersifat asam atau basah kuat. Terakhir itu ada beracun. Limbah ini mengandung zat-zat beracun yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia atau mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama itu ada limbah B3 non berbahaya kategori 1. Dapat disimpan dalam wadah tertutup yang tahan bocor, pemisahan dari limbah berbahaya lainnya. Limbah B3 berbahaya kategori 2 dan 3 memerlukan fasilitas penyimpanan yang lebih canggih seperti gudang penyimpanan khusus dengan ventilasi yang baik. Penyimpanan terpisah berdasarkan sifat dan jenis limbahnya. Dan selanjutnya soal nomor 4. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Yang pertama itu tempat penimbunan. Jadi fasilitas penimbunan limbah B3 itu harus memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus yang kedua itu ada wadah penyimpanan. Wadah penimbunan limbah B3 harus tahan terhadap reaksi kimia dan korosi dari limbah yang disimpan. Terus ada ventilasi dan pengendalian pencemaran. Jadi fasilitas penimbunan itu harus memiliki sistem ventilasi yang memadai untuk mengurangi risiko pencemaran udara. Terus yang keempat itu ada pemisahan limbah. Jadi limbah B3 itu harus dipisahkan sesuai dengan sifat dan jenisnya. Soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama itu ada daur ulang. Jadi mengolah limbah B3 agar dapat digunakan kembali atau diubah menjadi bahan yang aman. Kedua itu ada incineration atau pembakaran. Proses pembakaran limbah B3 pada suhu tinggi untuk mengurangi volume dan mereduksi zat berbahaya. Terus yang ketiga itu ada stabilisasi dan solidifikasi, yaitu mengubah limbah B3 menjadi bentuk yang lebih stabil dan kurang berbahaya. Yang keempat itu ada landfill atau pembuangan akhir, penyimpanan limbah B3 pada lokasi tertentu yang dirancang untuk mencegah pencemaran lingkungan. Selanjutnya soal nomor 6. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Jenis limbah B3 itu yang pertama ada cair. Jadi fasilitas penyimpanannya itu ada kolam penampungan, waktu maksimal penyimpanannya itu sesuai dengan izin, tidak melebihi 180 hari. Terus yang kedua itu ada limbah
B3 padat. Fasilitas penyimpanannya itu gudang penyimpanan. Terus waktu maksimal penyimpanannya itu harus sesuai dengan izin, tidak melebihi 1 tahun. Terus yang ketiga itu jenis limbah B3 gas. Fasilitas penyimpanannya itu tangki penyimpanan. Waktu maksimal penyimpanannya sesuai dengan izin, tidak boleh melebihi 2 tahun. Soal nomor 7. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yaitu yang pertama ada gudang khusus. Fungsi utamanya itu penyimpanan limbah padat dan kemasan. Persyaratan tambahannya itu ventilasi yang memadai, sistem pengaman, dan sistem pemadaman. Yang kedua ada kolam penampungan, penyimpanan limbah cair. Persyaratan tambahannya itu ada sistem penahan kebocoran, kontrol suhu, dan pengawasan rutin. Yang ketiga itu ada tangki gas. Fungsi utamanya penyimpanan limbah gas. Persyaratan tambahannya itu ada ventilasi khusus, sistem deteksi kebocoran, dan pemantauan gas. Soal nomor 8. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori limbah B3 yang pertama itu ada zat kimia berbahaya. Jumlah limbah B3-nya itu ada 500 kg dan waktu penyimpanannya itu 12 bulan. Dan kategori limbah B3 yang kedua itu ada limbah beracun. Jumlah limbah B3-nya itu 300 kg dan waktu penyimpanannya itu 18 bulan. Terus yang ketiga ada kategori limbah B3 limbah infeksius. Jumlah limbah B3-nya itu 150 kg dan waktu penyimpanannya itu 2 tahun. Baik, soal selanjutnya nomor 9. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Yang pertama itu sumber industrinya dari PT Indosemen Tbk Palimanan. Jenis limbahnya itu limbah B3 dalam proses pembuatan semen. Pemanfaatannya itu ada bahan baku alternatif. Yang kedua, ada sumber industri PT Pria Surabaya. Jenis limbahnya itu ada sluga au organik. Pemanfaatannya itu ada bata merah. Terus yang ketiga, PT Pria Surabaya juga. Jadi jenis limbahnya itu drilling cutting dan pemanfaatannya itu ada bahan baku beton. Yang keempat, ada PT Triata Mulia Indonesia. Jenis limbahnya itu limbah kemasan bekas. Terus pemanfaatannya bahan baku peleburan logam. Yang terakhir, PT Triata Mulia Indonesia. Jenis limbahnya itu limbah FIE atau bottom as. Pemanfaatannya itu paving block. Baik, soal terakhir, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi harus ada pada kendaraan pengangkutan. Nah, jadi kategori limbah B3 itu yang pertama ada cair, padat, gas. Nah, yang pertama itu cair. Jadi sumber limbah B3 itu pabrik kimia, laboratorium. Dan fasilitas pengangkutannya itu tangki khusus. Jadi limbah B3 cair ini harus menggunakan tangki yang khusus, tidak boleh memakai tangki yang sembarangan. Yang kedua itu ada limbah B3 padat. Sumber limbah B3-nya itu dari pabrik elektronik dan pabrik logam. Fasilitas pengangkutannya itu kendaraan khusus, kontainer berlabel. Terus yang terakhir itu ada limbah B3 gas. Sumber limbah B3-nya itu industri kimia. Fasilitas pengangkutannya itu tabung khusus, kendaraan berpendingin. Nah, ketentuan informasi pada kendaraan pengangkutannya itu yang pertama ada tanda pengenal resmi, nomor registrasi, dan tanda pengenal resmi dari otoritas yang berwenang. Jadi, dalam kendaraan itu harus menggunakan tanda pengenal resmi. Yang kedua itu ada kategori limbah B3, menyatakan apakah limbah tersebut bersifat cair, padat, atau gas. Nah, jadi dari mobil tersebut itu membawa kategori limbah apa. Jadi ada yang bersifat cair, padat, atau gas. Terus yang ketiga ada nama dan alamat pemilik limbah. Identifikasi jelas pemilik limbah. Nah, limbah tersebut itu harus memiliki identifikasi jelas pemilik limbah tersebut. Terus yang keempat itu ada nomor kontak darurat, nomor telepon yang dapat
dihubungi dalam situasi darurat. Nah, misalkan kendaraan tersebut membawa limbah B3, misalkan di jalan ada terjadi problem atau apapun itu, bisa mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dalam situasi darurat. Terus yang kelima itu ada jenis limbah B3, menyebutkan jenis limbah B3 yang diangkut. Nah, limbah yang diangkut itu harus memiliki jenisnya, apakah jenisnya itu cair, padat, atau gas. Terus ada instruksi penanganan darurat. Instruksi singkat mengenai tindakan darurat yang harus diambil dalam kasus kebocoran atau insiden. Terus yang terakhir itu ada tanggal dan waktu pengangkutan. Informasi kapan limbah diangkut untuk pemantauan dan koordinasi yang baik. Jadi saat pengangkutan limbah B3 itu diinformasikan kapan limbah diangkut untuk pemantauan dan koordinasi yang baik. Terus yang terakhir itu ada contoh simbol ketentuan informasi pada kendala pengangkutan. Nah, di dalam gambar ini terdapat simbol-simbol limbah B3. Nah, di dalam kendaraan itu terdapat ada muatan berapa kilogramnya, berapa liter. Nah, jadi referensi dari PPT ini yaitu dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.